Ini saatnya kalian tahu kenapa dada kalian itu nggak gede-gede meskipun kalian udah lebih kuat di bench press. Hal yang penting yang kalian harus tahu adalah bench press mungkin aja nggak optimal untuk kalian. Lu kenapa nggak pakai baju gitu sih syuting? Ya ini gue lagi pengen bahas soal chest, jadi gue harus kasih unjuk chest gue. Ntar mereka nggak percaya kalau chest gue tepos gitu, gue ngomong kan orang nggak ada yang percaya. Pakai baju lah, ntar dihujat netizen lu, dibilang so gede lu. Ya udah gue pakai baju. Jadi pada video kali ini gue akan bagi jadi 3 chapter. Yang pertama, kenapa bench press belum tentu optimal untuk kalian. Yang kedua adalah kenapa kalian harus eksperimen lebih di mesin dan cable. Yang terakhir, gue baru akan bahas soal progressive overload untuk kalian. Bagian pertama, kenapa barbell bench press belum tentu optimal untuk kalian. Jadi sebelumnya gue udah mention soal bench press, maksudnya adalah spesifik pada barbell bench press. Entah kenapa kalian udah naikin beban di barbell bench press, tapi chest kalian itu susah untuk responsif terhadap gerakan itu, dan malah front delts atau bahu depan kalian serta tricep kalian yang makin gede. Gua ada penjelasannya untuk kalian. Jangan salah dulu, gue suka sama gerakan barbell bench press karena gue itu suka sama powerlifting. Dan satu gerakan yang diuji adalah barbell bench press selain barbell back squat dan deadlift. Kenapa barbell bench press itu belum tentu optimal untuk semua orang? Yang pertama itu adalah karena struktur tulang dan limitasi tubuh mereka. Jadi barbell bench press itu kan kita pakai bar ya. Dan gerakannya itu dictate sama barnya sampai barnya itu udah menyentuh dada kalian. Contoh struktur yang menguntungkan untuk bench press adalah panjang upper arm kalian. Jadi bisa aja kalian punya upper arm yang gak gitu panjang, jadi bench press-nya itu barnya nggak harus nyentuh sampai bawah banget. Jadi bayangin kalau tangan kalian panjang, kalian harus turun banget dan naikin lebih jauh ketimbang teman-teman kalian yang upper arm atau bagian atas lengan ini lebih pendek. Tentu ada juga limitasi-limitasi lainnya, contohnya socket shoulder kalian ataupun kemampuan kalian untuk internal dan external rotation. Tapi ini sendiri terlalu ribet karena ini kita akan bahas soal biomekanik ya. Intinya adalah tubuh kalian itu ngedictate apakah kalian itu memang comfortable pada gerakan bench press atau enggak. Jadi itu jadi alasan kenapa ada banyak orang yang udah bench press berat-berat, tapi chest mereka itu nggak gitu gede. Tapi sekali lagi kalau kalian suka barbell bench press karena gerakannya, ya silahkan kalian lakuin. Tapi dari optimality standpoint, sebenarnya ada gerakan lain yang lebih optimal ketimbang barbell bench press dalam melatih chest. Poin kedua adalah mindset kalian untuk menyelesaikan liftnya. Jadi barbell bench press sendiri itu sebenarnya technical ya. Teman-teman yang di powerlifting mungkin tahu ketika kalian bench press tuh kalian harus lakuin banyak hal. Jadi untuk powerlifter pasti kita itu berpikir untuk menyelesaikan liftnya. Kalian akan menggunakan banyak otot lain selain chest untuk menyelesaikan bench press kalian nih sampai habis. Dan kalian mungkin aja untuk melakukan suboptimal form ya, atau form yang kurang maksimal untuk mentarget chest kalian. Di powerlifting nggak ada masalah, yang penting adalah kalian menyelesaikan liftnya. Mau pakai otot apapun, yang penting selesai dan sesuai standar. Untuk bodybuilding sendiri, gue nggak terlalu suka dengan prinsip seperti ini. Lebih baik kalian ganti gerakannya ke gerakan yang kalau kalian selesaikan, itu udah pasti kena chest gitu, dan minim untuk involvement otot lainnya. Meskipun kalian tuh nggak bisa yang namanya isolate satu otot aja. Karena ketika kalian latihan chest, pasti atau kemungkinan besar tricep kalian juga pasti ikut main. Yang ketiga, barbell itu bisa mengamplifikasi yang namanya imbalance atau ketidakseimbangan kalian. Bisa aja ketika barbell bench press, ketika di tengah gitu, tiba-tiba tangan kalian yang kanan lebih kuat dibanding yang kiri. Karena barbell itu satu kesatuan unit gitu panjang. Jadi kalian bisa aja ngebantu sisi yang lemah dengan sisi yang kuat. Kalau kalian ingin memaksimalkan simetri otot dada kalian nih dalam standpoint bodybuilding ya. Sekali lagi kalau kalian suka bench press, go ahead do bench press. Tapi kalian sebenarnya bisa untuk coba menggunakan mesin atau dumbbell yang memang satu sisinya itu terpisah. Atau kita biasa namanya unilateral move. Meskipun barbell itu lebih gampang untuk kalian overload. Kalian bisa masukin 1,25 per minggu. Dan dumbbell itu lebih sulit distabilisasinya. Dan ketika load, kalian harus dari bawah ke atas gitu. Tapi dengan beban yang lebih rendah ketimbang kalian pakai barbell, kalian itu bisa mentargetkan chest kalian tuh dengan lebih gampang ketika kalian pakai dumbbell. Dengan menggunakan dumbbell, kalian itu bisa untuk melatih satu sisi secara independen tanpa ada pengaruh dari sisi lain. Ditambah, barbell itu kan cuma pegangannya lurus doang ya. Dengan dumbbell, kalian itu bisa memvariasikan pegangan atau grip kalian. Dan ini itu akan lebih baik pada joints kalian, jadi pada shoulder joints. Karena gerakan dengan dumbbell ini, dengan ada fleksibilitas pada grip ini, itu bisa membuat kalian itu lebih nyaman gitu dengan posisi yang memang natural untuk kalian. Jadi untuk teman-teman yang suka bodybuilding, kalian bisa menggunakan dumbbell. Dan untuk powerlifting, dumbbell juga sebenarnya bisa ditambahkan sebagai aksesori agar kalian itu lebih kuat
pada bench press utama kalian. Chapter kedua, gue akan bahas tentang experimenting with cables and machines. Jadi jangan salah, cable dan mesin itu bisa dipakai khususnya untuk hypertrophy atau pengembangan otot dengan lebih nyaman ya sebenarnya. Yang pertama, mesin itu bisa menghilangkan atau mengurangi faktor stabilitas. Jadi pada gerakan dumbbell misalkan kalian itu harus menstabilkan dumbbellnya. Nah untuk pada mesin kalian tinggal ikutin aja tuh arah mesinnya kemana. Dan juga misalkan pada chest press misalkan, itu kalian tinggal dorong ke depan dan kalian itu nggak harus stabilin badan kalian terlalu banyak. Terus ini enaknya di mana? Enaknya adalah kalian itu bisa lebih fokus. Jadi kalian nggak usah mikirin tentang stabilisasi lagi. Kalian tinggal fokus pikirin tentang damage atau tension yang diberikan pada chest kalian. Poin kedua, cable dan mesin itu lebih mudah untuk di-load dan di-unload. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kalian mau 50 kilo. Dengan menggunakan mesin, biasanya kita tinggal pasang aja pembatasnya di 50 kilo. Ketimbang ketika kalian mau dumbbell bench press atau barbell bench press, kalian harus cari dulu nih piringnya, plate-nya, kalian harus cari dumbbellnya yang beratnya yang sesuai kalian mau angkat gitu. Jadi dengan menggunakan mesin dan cable, kalian itu bisa lebih mudah untuk misalkan mau drop set atau ganti-ganti beban. Poin ketiga tentang mesin dan cable adalah cable khususnya itu bisa dimanipulasi untuk mengikuti serat otot kalian. Jadi misalkan chest itu serat ototnya seperti ini ke dalam, nah kalian bisa sesuaiin cable-nya nih biar arahnya itu sesuai dengan arah muscle fiber dari chest kalian. Ditambah lagi cable itu bisa kalian ganti-ganti gripnya. Jadi bisa pakai grip yang tali, bisa pakai grip yang besi, sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Dari pengalaman gue tentang cable dan mesin, gue itu bisa meng-adjust mesinnya atau cable-nya mengikuti apa yang gue mau gitu. Misalkan mau gerakannya dari bawah ke atas, itu bisa dengan lebih gampang dimanipulasi. Meskipun nggak semua mesin itu diciptakan untuk orang yang sama. Ada orang yang badannya tinggi, jadi kadang kursinya itu suka mentok, udah paling bawah, nggak bisa diturunin lagi. Ataupun ada orang yang terlalu pendek, yang kursinya akhirnya harus dinaikin dan ditambahin lagi ganjelan gitu loh, biar enak. Tapi sekali lagi, coba eksperimen. Apa yang gue sebut di sini itu pure dari pengetahuan gue aja. Kalian harus eksperimen, karena sekali lagi fitness dan hypertrophy dan strength, itu kalian harus tahu yang mana sih yang cocok buat kalian. Chapter ketiga atau bagian terakhir yang paling penting menurut gue tetap adalah progressive overload. Setelah kalian udah tahu gerakan mana yang kalian mau progresikan yang nyaman buat kalian dan chest kalian tuh responsif ke gerakan tersebut, udah pasti gue akan suruh kalian untuk progressive overload. Jadi secara simpel nih untuk hypertrophy gue sendiri suka untuk main di 8-15 repetisi. Meskipun hypertrophy itu sedikit rumit dan kalian nggak bisa patok, oh harus 8-12 reps gitu. Karena ada banyak orang gitu yang responsif terhadap misalkan 5 reps mereka jadi makin gede gitu. Tapi kalau gue sendiri gue prefer 8-15 reps ya. Jadi contoh progressive overload-nya misalnya kayak gini, gue mau progressifin dumbbell bench press. Nah minggu pertama itu gue akan coba misalkan dengan 30 kilo dan gue kuat misalkan 8 reps. Nah kalau gue naikin otomatis gue akan pasti turun repetisinya misalkan jadi 6 reps. Nah gue nggak mau dan gue akan coba lagi di 30 kilo di minggu depannya. Misalkan gue jadi kuat 9 atau 10 reps. Berarti itu udah progress, kalian jadi makin lebih kuat. Minggu depannya lagi kalian bisa untuk coba lagi pakai 30 kilo misalkan dan ternyata bisa 12 reps. Di saat itu, minggu depannya kalian memutuskan untuk kayaknya 12 reps deh. Gue mau coba naikin biar gue cuma kuat 8 reps. Ya kalian bisa coba untuk naikin misalkan 32,5 kg atau 35 kg. Misalkan ketika naikin kalian nggak bisa kuat untuk 8 reps, cuma bisa 5 reps. Kalau gue akan coba turunin lagi bebannya dan gue lakuin sebanyak 8-15 reps tersebut. Jadi itu secara simpel ya, meskipun dalam programming ada banyak banget faktor kalian bisa untuk mainin reps and reserve-nya dari minggu ke minggu. Yang gue kasih tau kalian itu adalah progression simple aja, yang kalian bisa ikutin kapanpun yang kalian mau. Kita masuk ke kesimpulan, jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama, itu adalah jika barbell bench press itu nggak optimal buat kalian ngerasain sakit dan chest kalian itu nggak makin gede, kalian bisa opt-in atau coba untuk melakukan dumbbell bench press. Karena sekali lagi nggak ada ilmu yang pakem dalam fitness ini, selama basicnya itu terpenuhi, kalian bisa eksperimen dengan menggunakan gaya lain ataupun dengan metode progression lain. Yang kedua, selain dari free weights, kalian bisa menggunakan cable dan mesin untuk membesarkan dada kalian. Apalagi dengan menggunakan kedua hal tersebut, itu bisa jadi lebih mudah gitu ya. Kalian juga latihan bisa lebih cepat dan lebih efektif. Yang ketiga, tetap gunakan prinsip progressive overload. Jadi kalian usahakan dari workout ke workout, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, latihan kalian itu semakin sulit, either nambah reps-nya, nambah set-nya, kualitas gerakannya makin bagus, atau secara simpel nambah bebannya. Coba share ke gue dengan komen di bawah metode apa yang kalian lakuin untuk gedein chest kalian. Jangan lupa untuk nonton video-video gue yang selanjutnya.